Kilas Indong, IMTV, jadi sumber referensi. Baik pemirsa, kembali lagi di Kilas Indo, dan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal acara bahwa kita akan kehadiran narasumber ya Kang, tentunya yang akan menambah informasi dan juga wawasan seputar dunia pendidikan dalam episode kali ini. Dan sudah hadir di studio yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun SHMA. Beliau ini adalah rektor dari Universitas Nasional Pasim. Ya, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ira Nugraha. Beliau ini koordinator IT di Universitas Nasional Pasim. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah pendidikan ya. Karena kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol masalah tentang kesehatan nggak nyambung mungkin ya. Nah, ke Pak Baharun dulu. Ini kalau masalah pendidikan tinggi, waktu zaman saya tuh yang namanya keluar Tahun SMA. berapa tuh Kang? Kenapa? Tahun berapa? Ya jangan disebutkan lah. Beribu tahun yang lalu. Lampau ya. Itu banyak diminati kalau lulusan sekolah menengah atas itu banyaknya sasarannya S1, S1, S1. Kalau sekarang gimana tuh Pak ininya? Proporsinya. Baik ya, terima kasih Pak Dan ya, Ya. pembawa acara ya, dan Mbak ya. Mbak Yuni. Sebetulnya pendidikan tinggi ini sangat dibutuhkan agar supaya bisa merata di negeri kita nih. Oleh karena itu pemerintah banyak membantu, dan bantuan-bantuan itu sangat berarti untuk perguruan-perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta itu pada saat ini bersaing dengan PTN, perguruan tinggi negeri. Jadi sebagian besar mereka yang sudah lulus SMA Ya. itu semua berlomba-lomba masuk perguruan tinggi negeri. Negeri. Dulu. Ya. Baru persaingannya itu di tingkat perguruan tinggi swasta. Nah, disinilah saya kira bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan perguruan tinggi swasta. Sehingga sangat menggembirakan bila bantuan-bantuan yang diberikan, support yang diberikan oleh pemerintah itu tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Karena swasta ini juga berkembang untuk mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Nah, pertanyaan tadi yang menyangkut masalah dulu S1 aja udah bangga orang sekarang nggak. Minimal remaja di Indonesia ini harus S1. Karena pendidikan kita ini, sistem pendidikan kita ini sudah mengalami degradasi. Lulusan SMA tahun lalu itu sudah hampir sama dengan S1 sekarang. Dan itu terus akan begitu. Anunya. Nah, karena itu harus kita dorong anak-anak didik kita itu minimal harus menyelesaikan S1. Nah, peran perguruan tinggi swasta termasuk Universitas Nasional Pasim ini juga ingin mencerdaskan anak bangsa ini minimal lulus dari S1. Nah, kami sebagai pengelola universitas swasta ya, itu sangat kompetitif bersaing. Jadi sisanya yang masuk perguruan tinggi negeri itu sudah berebut di antara ini gitu. Nah, karena itu kami mengembangkan program PUB. Program PUB itu program pemberdayaan umat berkelanjutan. Jadi kita ambil anak-anak kaum duafa seperti anak buruh tani, kemudian anak mereka yang pemulung ya. Kita ambil, tapi mereka harus cerdas. Kita tidak membiayai anak-anak bodoh, anak-anak yang cerdas, ranking di sekolahnya, nggak mampu melanjutkan kita ambil. Jadi sekarang ini ada rata-rata tiap tahun 40 dan insya Allah tahun depan ini 80 orang kita didik anak-anak cerdas itu untuk menguasai IT. Dan kita juruskan semua ke IT. Nah, yang mengelola IT-nya itu untuk penyaluran lapangan kerjanya tuh Mbak Ira ini. Nanti Mbak Ira akan bisa menjelaskan bagaimana anak-anak didik. Pak, maaf Pak, kalau kuota tahun depan mungkin terima satu lagi Pak, anak cerdas. Ya boleh, silakan. Kebetulan saya harus lanjut S3. Oh gitu. Bisa mungkin di sini. Ini S1 Mbak. Bisa, silakan. Bisa. Nah, kita mungkin sebentar ngobrol dulu dengan Teh Ira gitu. Teh Ira tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak ya, sebegitu luar biasa gitu antusiasme dari lulusan SMA dan sederajat yang
tidak masuk negeri gitu terus lagi mencari universitas yang swasta nggak apa-apa tapi juga yang berkualitas gitu ya. Betul. Nah, dengan banyaknya anak-anak remaja yang sudah lulus SMA dengan kecerdasan mereka yang luar biasa ya SMA zaman sekarang tuh karena PR-nya dan les-lesnya banyak sekali begitu untuk mengakomodir kemampuan mereka gitu yang tidak hanya di bidang mungkin sains aja, tidak hanya di matematika aja, tapi juga mereka mungkin pintar dalam IT dan lain-lain. Betul. Kalau di Universitas Hasyim sendiri ini ada jurusan apa aja nih untuk mewadahi kemampuan mereka? Di Universitas Nasional Pasim ada 4 fakultas, ya. Ada fakultas pertama ekonomi, ilmu komputer, sastra, dan psikologi. Oke. Nah, dari 4 fakultas ini semuanya itu ada sinergi ya. Untuk bagaimana saling menunjang. Karena di dalam kita sekarang ini tidak bisa hanya satu disiplin ilmu. Kita harus bisa mempunyai 2 disiplin ilmu gitu ya. Seperti contoh yang mahasiswa yang masuk di Fakultas Ilmu Komputer. Oke, dia diberikan ilmu mengenai komputer selengkap-lengkapnya ya, soft skillnya. Nah, tapi kan perlu juga bahasa. Nah, makanya di Pasim juga kita buka program seperti program yang bisa mengambil 2 fakultas. Double degree. Jadi anak-anak yang paginya katakan Fakultas Ilmu Komputer, sorenya bisa ngambil untuk fakultas di sastra. Kita sastra 2 gitu ya. Jadi sastra kita ada 2, ada sastra Inggris sama Jepang. Gitu. Jadi salah satunya itu ya. Jadi kalau yang ekonomi juga ada mungkin pengen double degree, kita bisa ada double degree gitu. Psikologi juga sama. Bisa double ya. Bisa double. Jadi banyak di Pasim yang lulusannya wisuda 2 kali dalam satu session. Karena dia jurusannya sama. Iya, ada jurusannya 2. Seru ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Bahrun dan juga Teh Ira. Nanti masih kita akan tanyakan bagaimana sih lulusan-lulusan dari UNAS Pasim ini sudah berapa banyak dan lain-lain gitu ya. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Kilas Indo. Kilas Indo.